Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan, mengapa saya menjadi orang Kristen. Saya menjadi orang Kristen yang pertama karena saya mengikuti ibu menjadi Kristen. Jadi ketika saya masih kecil, sekitar kelas 5 SD, saya menjadi Kristen karena saya melihat di gereja orang-orang Kristen itu setiap beribadah selalu menyanyi, memuji Tuhan dengan puji-pujian, dengan lagu-lagu rohani. Orang Kristen kelihatan sekali di setiap ibadah menyanyi dengan senang hati, dengan wajah yang bahagia. Maka kemudian saya ikut ibu untuk bergereja. Dan kemudian saya ikut beribadah di gereja setiap hari Minggu dan ikut memuji nama Tuhan dengan puji-pujian. Yang kedua, saya menjadi orang Kristen adalah karena panggilan dan pilihan dari Tuhan semata. Jadi bukan saya yang memilih saya sebagai orang Kristen, tetapi karena Tuhan yang memanggil dan yang memilih saya. Sehingga saya semakin belajar untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar menjadi orang Kristen, belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Yang ketiga, saya menjadi orang Kristen karena lawatan Tuhan. Jadi ketika saya pensiun, saya benar-benar terpuruk jiwa raga saya. Saya dirawat oleh 8 dokter spesialis karena saya mengalami serangan jantung. Usus saya dipotong 1 meter karena ada tumor usus, dan kemudian saya dioperasi 3 kali batu ginjal. Kemudian banyak yang lain di dalam tubuh saya, jiwa saya mengalami pergulatan, mengalami keterpurukan. Namun Tuhan memberikan kesempatan kehidupan kepada saya, bahkan kemudian Tuhan mengubahkan saya. Karena sebelum saya mengalami sakit penyakit, saya merasa sehat dan saya memang sudah menjadi Kristen sejak kecil, tetapi hidup saya tidak merasa damai sukacita. Saya tidak merasakan kebahagiaan, ketentraman. Hidup saya suam-suam kuku. Saya aktif di dalam pelayanan. Saya aktif beribadah setiap minggu. Tetapi hidup saya tawar, gersang, dan hampa. Dan kemudian di saat saya pensiun mengalami sakit penyakit kronis, dan Tuhan memberikan kesempatan saya hidup karena dokter jantung dan dokter yang lain mengatakan bahwa sebenarnya saya beberapa kali sudah akan dipanggil Tuhan. Tetapi Tuhan memberi kesempatan saya hidup. Di saat saya di rumah sakit di malam hari, saya mengalami ketakutan karena di saat malam hari itu di antara kesunyian, saya merasa saya dibawa oleh sesuatu di suasana temaram, hanya ada batu-batuan dan pasir yang temaram, tidak ada hijau dedaunan, tidak ada suasana yang damai, adanya suasana gersang. Dan kemudian saya bertanya kepada yang membawa saya di belakang, saya tidak tahu saya mau dibawa kemana. Kemudian dijawab bahwa saya akan dibawa ke neraka. Kemudian saya bertanya, mengapa saya dibawa ke neraka? Karena walaupun saya orang Kristen, tetapi hidup saya suam-suam kuku, saya tidak sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan. Dan kemudian ketika itu saya sangat takut sekali. Saya takut yang luar biasa dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan, beri kesempatan saya hidup agar saya bisa bertobat dan saya bisa hidup dalam jalan Tuhan.
Puji Tuhan, semenjak itu sedikit demi sedikit saya mengalami proses pemulihan selama 4 tahun ini, dan saya sekarang sudah pulih dan saya bisa hidup dalam jalan Tuhan, bertobat untuk sungguh-sungguh hidup taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga saya sekarang bisa tersenyum, yang sebelumnya ketika saya sehat, saya tidak bisa tersenyum dari hati, wajah saya garang dan sangar menyeramkan. Tetapi sekarang saya bisa hidup dengan sukacita, dengan tentram. Jadi itulah saudara-saudaraku, bahwa saya menjadi orang Kristen karena saya ikut ibu. Yang kedua, saya menjadi orang Kristen karena Tuhan yang memanggil dan memilih saya. Yang ketiga, saya menjadi orang Kristen yang semakin merasakan kehadiran Tuhan. Itu adalah karena Tuhan melawat saya ketika saya sakit penyakit kronis. Saya disembuhkan, saya diberi kesempatan hidup untuk bertobat dan hidup dalam jalan Tuhan. Sehingga saat ini saya sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi orang Kristen di dalam Tuhan. Itulah saudara-saudaraku pengalaman hidup saya, mengapa saya menjadi orang Kristen. Dan saat ini saya terus berusaha untuk menjadi orang Kristen yang semakin baik. Walaupun belum sempurna, masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih bisa berbuat dosa. Dan saya berdoa dan menghargai Bapak Ibu Saudara yang memiliki dogma, doktrin, aliran, keyakinan, kepercayaan, bahkan agama Bapak Ibu Saudara semua. Adalah hak Bapak Ibu Saudara untuk memiliki keyakinan, denominasi, aliran, bahkan agama yang sesuai dengan keyakinannya yang dipeluk di anutnya. Yang paling penting, marilah kita memiliki keyakinan yang membuat kita bahagia dan dapat saling membahagiakan, dapat saling menolong, dapat menjadi rahmat, dapat menjadi berkat, dapat saling menolong dan membantu dan saling menyayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.